Halo guys, this is my first video dan di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dari mulai lulus kuliah, kemudian bekerja, ya sampai sekarang ini. Oke, kita mulai dari background pendidikan dulu kali ya. Background pendidikan saya itu pendidikan bahasa Inggris di salah satu universitas negeri di Jawa Barat. Nah, setelah lulus dari perkuliahan tersebut, saya bekerja atau melamar pekerjaan itu sebagai guru honorer. Ya jelas karena background pendidikan saya itu adalah pendidikan bahasa Inggris. Ya jelas saya mencoba untuk bekerja di bidang yang linear, yang satu jalur dengan perkuliahan atau pendidikan yang saya kenyam di universitas tersebut. Oke, singkat cerita, saya mulai bekerja lah sebagai seorang guru mengajar bahasa Inggris yang ya boleh dikatakan menurut saya ya gampang-gampang susah sih, gampang sih, lebih ke banyak gampang ya karena kita hanya mengaplikasikan pelajaran yang tertera. Biasanya dulu ada buku panduan atau LKS semacam itu ya. Dan ya sebetulnya bahasa Inggris saya dulu waktu zaman perkuliahan kemudian lulus kuliah itu nggak bagus-bagus banget teman-teman. Dan saya lebih banyak ke malunya untuk mengucapkan atau berbicara bahasa Inggris. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian ya banyak teman-teman saya juga di lingkungan yang terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris. Akhirnya saya coba sedikit demi sedikit, pelan-pelan hilangkan rasa malu itu. Ya memang agak sedikit menggelikan sih ketika kita berbicara bahasa yang mungkin tidak biasa kita dengar. Salah satunya bahasa Inggris ini. Singkat cerita setelah saya mengajar di sekolah swasta, waktu itu saya mendapat gaji pertama dan digajinya itu 2 bulan sekali teman-teman. Saya mendapat gaji pertama waktu itu 500.000, alhamdulillah. Waktu itu ya lumayan banget buat saya yang baru belajar untuk bekerja setelah mengenyam pendidikan. 500.000 2 bulan, dan akhirnya setelah dapat bayaran tersebut, setelah dapat gaji tersebut, hanya 1 semester di sekolah tersebut saya langsung pindah untuk mengajar lagi, tapi lebih jauh, itu di Cianjur lebih tepatnya. Itu di sana ada kakak saya ikut dengan beliau. Saya juga sama mengajar pendidikan bahasa Inggris yang ya berpenghasilan lumayan lah. Waktu di Cianjur itu saya walaupun guru honorer itu lumayan dan gajinya itu 1.500.000 teman-teman 1 bulan. Dan alhamdulillah di sana saya tidak ada delay, apa ya bahasanya, tidak ada di rapel. Jadi 1 bulan langsung gajian, seperti itu teman-teman. Singkat cerita 1 tahun saya sudah berjalan sebagai guru honorer di sekolah negeri di Cianjur itu. 1 tahun kemudian saya beralih profesi teman-teman. Nah jadi ini untuk teman-teman yang sekarang lagi kuliah atau lagi mengenyam pendidikan bahasa Inggris khususnya, menurutku itu sangat bagus karena mostly sekarang ini bahasa Inggris itu ya banyak dibutuhkan, walaupun apa ya, perkuliahan kita tidak linear atau tidak sejalan dengan pekerjaan tersebut, tapi kebanyakan bahasa Inggris itu menjadi salah satu syarat untuk penerimaan pekerja. Lanjut ya, setelah mengajar saya langsung beralih profesi menjadi salah satu marketing ekspor di bidang furniture. Ya bisa dibilang sales lah ya, cuman lebih kayaknya marketing ekspor atau merchandiser. Nah, kenapa saya milih ke situ? Karena banyak dari teman-teman saya lulusan bahasa Inggris juga, satu kampus juga, itu banyak yang mengambil keuntungan di situ. Maksudnya keuntungan apa? Maksudnya mengambil jalur selain guru. Karena seperti yang kita tahu, guru di Indonesia itu ya
apalagi honorer ya, itu mendapatkan bayaran yang ya boleh dibilang minim ya daripada guru yang sudah PNS atau pegawai negeri atau ASN gitu ya. Jadi saya beralih profesi, saya menyeberang jalur yang mungkin tidak jauh-jauh banget ya, karena kan marketing ekspor itu ya kita berkomunikasi dengan orang luar, dan tentunya bahasa Inggris itu sangat diperlukan dalam komunikasi, dalam daily, dalam email, telepon, apapun itu kita pakai, karena mereka tidak ada bahasa lain selain bahasa Inggris untuk bahasa internasional. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, dan setelah itu saya ya setelah itu saya mulailah bekerja di menjadi sebagai seorang marketing ekspor atau merchandiser ya. Saya mulai berkomunikasi pertamanya by email dulu. Kemudian ya kalau by email kita nggak malu-malu banget, karena kan dulu saya masih pakai Google Translate atau masih pakai bahasa-bahasa yang mungkin kurang enak didengar, karena ya apa ya, gimana ya, dulu saya nggak begitu paham banget tentang bahasa Inggris. Yang penting saya tahu artinya, tahu gitu ya, tapi untuk mengucapkan secara langsung, even itu telepon, saya masih ragu atau masih apa bahasanya, masih nervous teman-teman. Nah, setahun 2 tahun saya sudah mulai terbiasa, dan tahun ketiga saya pindah dari perusahaan furniture ekspor itu ke agensi yang mengurusi ekspor juga teman-teman. Nah, di agensi ini langsung di bawah naungan orang luar negeri ya. Jadi kita di Indonesia itu perwakilan mereka yang untuk mengurusi ya produksi mereka di Indonesia, seperti itulah. Nah, yang bikin saya tercengangnya adalah ketika saya bergabung dengan agensi tersebut, apa ya, ketika saya bertemu dengan ownernya yaitu orang Singapura, karena saya polos, maksudnya polos gimana? Karena saya tahu gitu loh, kemampuan bahasa Inggris saya tidak begitu baik. Akhirnya saya mengucapkan atau saya menginformasikan terlebih dahulu ke beliau gitu ya. Saya bilang, mohon maaf kalau bahasa Inggris saya jelek karena saya belum begitu mahir, bla bla bla. Dan tahu nggak teman-teman, saya itu dimarahin. Teman-teman. Dia bilang, katanya, kamu ngapain minta maaf, kata dia begitu. Saya juga sama, kalau saya berbicara bahasa Indonesia tentu saya tidak akan lebih bagus dari kamu, katanya. Begitupun kamu ngomong bahasa Inggris, bahasa Inggris kamu jelek, itu tidak masalah, kata dia gitu. Nah, dari situ saya mulai terpukul teman-teman. Akhirnya saya pede berbicara bahasa Inggris. Saya nggak peduli grammarnya betul salah, yang penting maksud dan tujuan yang saya sampaikan itu benar. Bukan benar, maksud dan tujuan yang saya sampaikan itu dia ngerti gitu loh. Itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi yang lagi belajar atau mengenyam pendidikan di bahasa Inggris, cobalah latih. Jangan hanya writingnya, tapi juga latih speakingnya. Karena even writing dan speaking itu dua-duanya harus bagus, cuman kadang-kadang orang pintar nulis tapi nggak pintar berbicara gitu loh. Ketika Anda atau teman-teman sudah bisa terbiasa untuk speaking ataupun writing, coba untuk listeningnya. Karena kadang-kadang beberapa negara itu punya aksen sendiri-sendiri. Seperti kita ada Jawa, ada Sunda, itu mempunyai aksen dan logat yang pasti berbeda. Seperti itu teman-teman. Nah, makanya coba untuk oke lah, teman-teman yang sudah pintar writing, coba writingnya dilancarkan sekali. Terus kemudian belajar speaking juga pelan-pelan di depan kaca, di depan cermin, atau di mana, terserah teman-teman yang membuat teman-teman enjoy untuk latihannya. Karena sebenarnya di luar pendidikan, dalam artian di luar dari kita menjadi seorang pengajar, grammar itu tidak begitu tidak begitu signifikan, bukan sih, di luar pendidikan. Jadi grammar itu tidak begitu diprioritaskan oleh orang native sana, karena mereka berbicara pun ya yang penting kita mengerti, dia mengerti, it's okay gitu loh, no problem, kita paham satu sama lain gitu loh, tanpa memikirkan ini grammarnya harus
Kalau bahasa Indonesia harus SPOK, nggak begitu, nggak selalu seperti itu teman-teman. Makanya buat teman-teman yang lagi mengenyam pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris, kalian itu bisa bekerja di mana aja. Atau misalkan saya pendidikan bahasa Inggris tapi saya mau menjadi guru, silahkan, tidak masalah. Itu lebih bagus karena linear, karena satu jalur dengan apa yang teman-teman pelajari. Ataupun saya mau jadi seorang businessman, oke, it's okay. Atau teman-teman menjadi seorang kontraktor tapi di luar negeri, atau mau bekerja di luar negeri, it's okay teman-teman. Semua itu pasti ada jalannya. Yang penting teman-teman bisa belajar dan tidak malu, itu aja sih. Nah, oke ya, cukup ya. Kemudian sebenarnya nih saya pengen cerita pengalaman tentang pekerjaan saya di dunia ekspor furniture ini, untuk ya sebagai gambaran teman-teman lah nanti untuk ketika bekerja di dalam dunia ekspor, terutama di furniture ini seperti apa. Nanti saya akan share juga itu di video-video selanjutnya. Itu nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara berbicara, bagaimana cara memahaminya gitu loh, bagaimana cara membalas emailnya, bagaimana memahami maksud dan tujuan email buyer tersebut. Kalau kita di dunia furniture itu biasanya sebut uh, apa namanya, orang luar negeri itu atau native speaker itu sebagai buyer, sebagai pembeli gitu ya, atau bisa juga customer atau juga klien bisa. Nah, sebenarnya saya mau membahas itu teman-teman di video-video selanjutnya, tapi ya untuk video kali ini ya mungkin itu dulu aja, karena saya ingin membagikan pengalaman saya, mungkin ya bisa menjadi semangat juga buat teman-teman yang lagi mengenyam bahasa Inggris. Jangan takut untuk apa ya, aduh nanti saya lulusan ini harus jadi guru dong. Nggak juga teman-teman, guru lebih bagus tapi bisa juga kok di yang lain. Karena zaman 2000, pokoknya zaman dulu sebelum saya lulus itu, kalau kita kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris khususnya, itu akan mendapatkan dua ijazah. Ijazah untuk mengajar dan ijazah untuk yang pekerjaan di luar mengajar. Tapi ketika saya lulus itu sudah tidak berlaku, dan dengan satu ijazah bisa apply ke semuanya. Yang penting kita ada basicnya bahasa Inggris. Itu sih teman-teman. Mungkin ya agak sedikit ngaco juga ya pembicaraan ini, cuman ya saya mohon maaf karena ini first video saya. Mungkin di next video saya akan mulai apa ya, membicarakan tentang dunia ekspor. Saya akan perkenalkan dulu bagaimana cara berbicaranya, bagaimana cara mencari pembeli atau apapun itu dalam dunia ekspor furniture. Mungkin segitu aja dulu teman-teman. See you next video. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share videonya. Bye bye.